Ku terbiasa tersenyum. Kediaman Yola. Wanita itu menanti dengan perasaan yang was-was kabar dari mata-matanya. Hingga siang ini, pelayan itu tak kunjung menghubunginya dan memberitahukan apakah rencana pembunuhan itu lancar atau tidak. "Ceka, kemana pelayan bodoh itu?" Yola mengusap kasar wajahnya yang masih ada bekas luka. Ia benar-benar dibuat penasaran. Yola pun kembali duduk setelah berjalan mondar-mandir tadi. Ia menghubungi kekasihnya yang sudah ia rindukan karena beberapa hari ini tak bertemu. "Halo sayang," sapa Yola tersenyum saat mendengar suara serak dari seberang sana. "Sepertinya An baru saja bangun tidur." "Kau baru bangun, tidak pergi bekerja?" tanya Yola tersenyum-senyum bagaikan anak remaja yang baru saja jatuh cinta. "Oh, oke. Pergi mandi sana dan segera makan." Pintu kamar diketuk, Yola pun langsung mengakhiri panggilan, padahal An masih bicara di sana. "Ada apa?" tanya Yola pada pelayan yang mengetuk pintu dan mengganggu obrolannya. "Ada tuan muda di bawah, Nyonya." Yola langsung berdiri karena kaget. Ia pun mengusir pelayan itu keluar, membiarkannya untuk menetralkan rasa paniknya. "Kenapa Romi datang? Apa terjadi sesuatu?" tanya Yola panik. Kalau saja pelayannya sudah menghubunginya, pasti ia tak akan sepanik ini. Ia akan senang mendengar kedatangan suaminya yang sudah jarang berkunjung. Yola pun merapikan rambutnya lalu memoles lipstik serta menyemprotkan parfum ke pakaiannya. Ia harus berpikir positif. Mana tahu suaminya memang datang karena merindukannya, jadi ia harus berpenampilan semenarik mungkin. Setelah berdandan, Yola langsung turun ke bawah. Tak lupa manis dan menggoda ia tampakkan agar suaminya kembali terpesona dengan paras cantiknya. "Sayang," sapa Yola membuat yang disapa langsung menoleh ke arahnya. Lama Romi menatap Yola membuat wanita itu berpikir jika sang suami terpesona pada kecantikannya. "Berani sekali kau membuatku menunggu lama. Sudah bosan hidup ternyata," ucap Romi dingin lalu berdiri diikuti Karyo. Mendengar itu, Yola langsung memalingkan wajahnya lalu kembali memasang senyum yang terkesan dipaksa. "Maafkan aku, Rom. Aku tadi berdandan agar tampil cantik di depanmu." Romi mengambil gelas yang ada di atas meja dekat sofa lalu melemparkannya ke arah Yola. Wanita itu langsung berteriak memeganginya keningnya yang sudah mulai mengeluarkan darah. Tak ada yang berani menolongnya. Semua orang hanya diam di tempat menyaksikan atas perintah sang majikan. "Rom," lirih Yola menatap sang suami. Darah mengalir deras dari keningnya. "Kau tidak apa-apa?" tanya Romi mendekat. Yola pun menatap bingung suaminya itu. Apa Romi tak sengaja melemparnya tadi? "Sakit, sayang. Tapi, aku baik-baik saja." Mana ada ia baik-baik saja. Tangannya bahkan menggenggam erat ujung bajunya menahan rasa perih. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Yola. Saking kuatnya tamparan itu, Yola bahkan sampai terjatuh ke lantai. "Rom, kau bilang kalau kau baik-baik saja, baguslah. Karena setelah ini, aku akan membuatmu tak baik-baik saja." "Rom." Romi mendaratkan sebelah kakinya di perut istri pertamanya yang dulu sangat ia cintai. Yola dibuat tak bisa bergerak. Jika ia memaksa untuk bergerak, maka ia akan merasakan lebih sakit lagi. "Kau ingin membunuh anakku?"
Bagaimana jika aku menginjak perutmu ini sampai isi-isinya keluar? Romi menekan lebih keras perut Yola membuat wanita itu berteriak sakit. Apa maksudmu, Rom? Tanya Yola masih belum tahu sumber kemarahan Romi. Jangan bodoh, sialan. Kau menyuruh pelayanmu untuk memberikan racun pada minuman Mia dan itu bisa membunuh anakku bahkan Mia sekaligus. Biadab, teriak Romi menjambak rambut Yola. Kini, perut wanita itu sudah terbebas dari injakan kaki suaminya. Rom, itu tidak benar. Aku tidak menyuruhnya. Itu fitnah, elak Yola memegang tangan Romi yang menjambak rambutnya. Dan kau pikir aku percaya dengan perkataanmu itu? Hah? Aku tidak bodoh sepertimu, Yola. Aku tahu semua yang kau rencanakan sebelum kau melancarkannya, ucap Romi dingin masih setia menjambak keras rambut istri pertamanya. Rom, aku mohon. Sakit. Tangis Yola. Rasanya, kulit kepalanya akan terangkat sebentar lagi karena tarikan Romi. Sakit. Yola mengangguk dengan tatapan iba. Aku tidak peduli, lanjut Romi tersenyum sinis. Au, ringis Yola saat Romi mendorong kepalanya dengan kasar. Aku melakukannya karena kau sudah melupakanku, Romi. Aku cemburu, aku merasa dikhianati, teriak Yola sudah tak tahan lagi. Ia merasa kalau Romi terlalu berlebihan menyalahkannya. Romi pun langsung tertawa sinis, tawa yang menandakan bahwa penderitaan Yola belum berakhir. Dikhianati, benarkah? Apa tidak terbalik? Tanya Romi kembali dingin. Tatapannya penuh amarah membuat Yola bergidik. Apa maksudmu, sayang? Aku tidak mengkhianatimu. Tanpa diperintah, Karyo mengeluarkan beberapa foto saat Yola bersama dengan Andi hotel lalu melemparkannya ke arah wanita itu. Yola pun sontak terkejut mendapatkan foto-fotonya bersamaan. Tidak, sayang. Ini editan, ini fitnah, elak Yola menyingkirkan foto-foto itu dari tubuhnya. Oh ya, kalau yang ini bagaimana? Tanya Romi memperlihatkan sebuah video yang ada di ponsel Karyo. Beberapa pelayan langsung memalingkan wajah mereka saat mendengar suara menjijikan dari video yang diputar Romi. Bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Itu yang ingin kau tanyakan bukan? Sela Romi menghentikan putaran video yang membuatnya jijik. Kau lupa kalau aku orang yang berkuasa, Yola. Aku bisa mengetahui apapun yang kau lakukan di dalam rumah apalagi di luar rumah. Dasar, jeleng. Tidak Romi, tidak. Itu tidak benar. Semua itu fitnah. Aku tak mungkin mengkhianatimu. Aku mohon percayalah padaku kali ini saja. Yola langsung memeluk kaki suaminya sembari menangis. Ia tak menyangka dua rahasia terbongkar di hari dan waktu bersamaan. Sungguh ia tak pernah menyangka ini terjadi. Ia kira semuanya akan berjalan mulus. Hari ini juga, kau bukan lagi istriku, aku menceraikanmu. Perceraian kita sudah aku daftarkan. Sebelum hari itu, kau masih boleh tinggal di sini hanya untuk berteduh saja. Makan dan pakaian ataupun kebutuhan tanggung sendiri, tak ada pelayan yang akan melayanimu karena kau sudah bukanlah nyonya lagi di sini. Romi menendang Yola dengan keras hingga wanita itu kembali terjungkal ke belakang. Tidak, jangan ceraikan aku mohon, Rom. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku mohon, tangis pilu. Hancur sudah impiannya untuk menjadi wanita kaya dan juga bahagia bersamaan.
Semuanya hancur dalam sekejap mata. Selama proses perceraian, jangan pernah berbuat ulah. Jika aku kembali menemukan rencana jahat lagi darimu untuk istri dan anakku, maka aku tak akan segan-segan membunuhmu dan juga kekasih bajinganmu itu, tegas Romi memberi peringatan. Setelah itu, Romi pun meninggalkan rumah mengabaikan istrinya yang terus meraung memanggil namanya. Di dalam mobil, apa tidak akan berbahaya jika kita membiarkan wanita itu tetap bebas, Tuan? Tanya Karyo. Ia sudah tak memakai embel-embel nyonya lagi karena Yola sudah resmi bukan majikannya. Dari dulu pun ia tak suka pada Yola dan malas melayani wanita satu itu. Tidak akan. Selama aku masih hidup dia tak akan bisa membahayakan Mia dan anakku. Siang hari yang cerah kini sudah berganti menjadi sore yang dilanda hujan deras. Mia berdiri di teras sembari memperhatikan rintik-rintik hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Tuan sudah datang, Nona. Tanpa diberitahu, sebenarnya Mia sudah tahu kalau Romi sudah datang, karena ia ada di teras dan bisa melihat dengan jelas mobil suaminya masuk ke area parkir. Tatapannya tak lepas dari pintu mobil yang dibuka, lalu keluarlah sosok yang sangat ia nanti kedatangannya. Romi berjalan ke arahnya dengan wajah datar, namun manis bagi Mia. Kenapa kau di luar saat hujan? Kau ingin sakit? Ha? Tanya Romi kini sudah ada di dekat sang istri. Bibi Eni pun pamit masuk ke rumah, begitu juga dengan Karyo yang pamit untuk pulang. Aku hanya sedang menunggumu. Kalau aku menunggu di kamar, aku tidak akan bisa melihatmu datang. Jadi, aku memilih untuk menunggu di sini, jawab Mia malu-malu. Jujur, wanita itu masih kurang nyaman dengan cara bicaranya sendiri. Banyak sekali alasanmu. Kalau kau sakit, aku juga yang harus repot. Kau hobi sekali membuatku khawatir, ketus Romi menggendong istrinya lalu membawa wanita hamil itu masuk ke rumah. Kau semakin berat ya, ucap Romi saat mereka sedang menaiki tangga. Benarkah? Kalau begitu, aku turun saja dan berjalan sendiri ke kamar, sahut Mia tak enak hati. Kau kira aku ini lemah, ha? Aku bisa menggendong 2 orang dengan berat badanmu sekarang. Jangan meremehkanku atau kau mau aku melemparmu dari atas sini. Mia tersenyum manis mendengar itu. Kalau dulu ia akan gemetar ketakutan melihat wajah marah suaminya, tapi sekarang ia malah senang melihat ekspresi itu. Kalau begitu, coba lempar. Benar-benar di luar kendali, mulutnya langsung ceplas-ceplos menantang sang suami. Oh, kau benar-benar ingin menantangku? Kau tak pernah dengar kalau aku tidak akan segan membunuh orang? Gelek. Mia menelan ludah kasar. Benar juga kalau diingat-ingat. Ia seperti lupa kalau Romi ini orang yang mengerikan kalau sedang marah. Tapi karena kau istriku, aku tak akan melemparmu ke bawah, tapi ke ranjang. Pipi Mia langsung memerah saat Romi membawanya ke atas ranjang lalu mulai mengembunya dengan mesra. Tampak tatapan suaminya yang sangat bergairah. Selagi bibir bergerak, tangan juga tak lupa bergerak melepaskan pakaian. Sayang, sebentar lagi salat maghrib. Romi langsung tersadar. Laki-laki itu pun menjatuhkan tubuhnya di samping Mia. Tahan, tahan dan tahan. Ia harus menahan agar tak melewati batas. Hanya dengan Mialah ia tahu batasan.
Dulu bersama Yola ia bahkan tak tahu jam berapa mereka memulai bercinta dan jam berapa mereka berhenti. Nanti jam 9 aja ya, ucap Mia mengangkat kepalanya agar bisa menatap wajah sang suami yang sedang kesal. Mia pun menyentuh pipi Romi lalu mencium bibir suaminya itu. Jangan memancingku, ucap Romi geram. Ia mati-matian menahan hasrat, istrinya malah menggodanya. Bukan memancing, tapi mencium.